Jadi sebetulnya jantung itu ada baterainya. Ya, ini saya akan menjelaskan kenapa orang yang tidak punya apa-apa, keluhan apa-apa bisa langsung meninggal, ya. Dan itu sebetulnya berbeda dengan serangan jantung yang biasa kita katakan infarkt miokard, itu agak lain, ya. Jadi kalau misalnya infarkt miokard itu karena penyumbatan dari pembuluh darah yang membuat sebagian otot jantungnya mati. Dan itu tidak akan membuat langsung meninggal, kecuali kalau penyumbatannya besar sekali dan mengenai seluruh otot jantung itu bisa meninggal. Tapi ini jarang sekali. Dan yang lain, yang kedua ini adalah gangguan irama sebetulnya. Jadi jantung itu sebetulnya punya baterai. Dan kadang-kadang oleh karena sebab yang kita juga tidak tahu, mungkin juga ada kaitannya dengan penyakit jantung koroner, ada otot-otot jantung yang harusnya berfungsi untuk memompa jantung, dia berubah menjadi baterai. Sehingga dalam jantung itu baterainya banyak sekali. Dan itu saling berpindah-pindah, membuat kekuatan otot jantung itu tidak bisa sepenuhnya bisa membuka pintu pembuluh darah karena baterainya terlalu banyak, sehingga walaupun dia berkontraksi dengan menurut baterainya masing-masing, tapi tidak bisa membuka pintu katup aorta namanya, ya. Nah, kalau aorta tidak terbuka, aliran darah tidak ada, lah orangnya meninggal. Itu bedanya antara serangan jantung yang betul-betul tanpa keluhan dan serangan jantung yang ada keluhan. Kalau betul-betul serangan jantung bisa langsung ke UGD, tidak usah lewat fase ke-1, fase ke-2. Oke, dari rumah ke rumah sakit yang lengkap ya, Prof. Sebaiknya begitu ya. Kecuali mungkin ada hambatan sehingga dia sebenarnya mampir ke rumah sakit yang kecil itu tidak disarankan ya? Tidak. Karena itu wasting of life. Zaman sekarang atau berita-berita saat ini tuh sepertinya kejadian serangan jantung ya, misalnya kok sudah merambah ke usia yang lebih muda ya sepertinya. Betul, ini kira-kira kaitannya dengan apa ya? Apakah lifestyle atau yang lain gitu? Ya, memang banyak. Lifestyle memang juga punya peran. Tapi jangan lupa bahwa kesadaran penderita untuk ke rumah sakit itu juga makin banyak. Artinya mungkin zaman dulu itu orang enggak ke rumah sakit. Jadi dikira tidak ada serangan jantung, cuma dikira dia kesambet ya, kalau nggak salah ya. Lalu angin duduk, padahal serangan jantung, tapi kan tidak dilaporkan. Jadi dulu pun sebetulnya sudah ada. Jadi pegangan kita sepanjang kolesterol totalnya di bawah 200, lalu LDL kolesterolnya itu di bawah 130. Seandainya dia tidak punya penyakit yang lain, ya betul. Atau di bawah 100 kalau memang dia punya diabetes, karena itu harus lebih rendah lagi, ya. Lalu gula darah itu mesti terkontrol, artinya gula darah sewaktu di bawah 200 itu sudah lumayan, sudah baik. Lalu tekanan darah itu juga kalau dia punya hipertensi harus pakai obat untuk menurunkan tekanan darah dan tidak merokok sekali lagi, itu relatif aman orang tadi. Berjumpa kembali dengan Mbah Cilik Sigit dalam Hidangan Segar. Hidup bermakna sehat dan bugar. Teman-teman Mbah Cilik Sigit, tanggal 29 September yang lalu sebenarnya ada hari yang sangat penting diperingati dan itu menjadi hal yang tentunya bermakna bagi kita, yaitu Hari Jantung. Maka kali ini Mbah Cilik Sigit akan membahas penyakit jantung. Nah, tahu nggak bahwa penyakit kardiovaskuler itu adalah pembunuh pertama, pembunuh utama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, tentunya ini kenapa?
Dan bagaimana kita akan mengatasi penyakit jantung ini, maka saat ini kita akan bincangkan terkait penyakit jantung ini, yaitu serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Yang kali ini Mbak Sidik Sigit akan ditemani oleh orang yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Bambang Irawan, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, konsultan. Masih ditambah gelar-gelar yang lain ya, velonya luar biasa beliau tentunya di bidang kardiologi. Beliau adalah guru besar di Fakultas Kedokteran FKKMK UGM di bidang kardiovaskuler atau kardiologi ya. Beliau guru besar sudah 18 tahun, menjadi ahli penyakit dalam sudah 43 tahun, dan khusus di bidang kardiologi sudah 28 tahun ya, sudah begitu seniornya beliau di bidang penyakit dalam dan kardiovaskuler ya. Selamat siang Prof. Prof Bambang ya. Terima kasih ini sudah disempatkan menemani Mbak Sidik Sigit untuk bincang-bincang terkait penyakit jantung ya. Kali ini kita akan membincangkan serangan jantung dan penyakit jantung koroner ya Prof ya. Jadi kita tadi lihat di Google gitu ya, oh ternyata penyakit jantung ini luar biasa pentingnya ini untuk diketahui masyarakat ya. Pembunuh pertama tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah ini bagaimana? Dari sisi pengertian dulu Prof, gimana pengertian serangan jantung dan penyakit kardiovaskuler itu sendiri seperti apa pengertiannya? Monggo Prof, silahkan. Saya jelaskan ya. Jadi sebetulnya sedikit ada berbeda antara serangan jantung dan penyakit jantung koroner ya. Memang itu kaitannya ada. Orang awam akan mengatakan serangan jantung itu seperti orang kena penyumbatan, lalu orang masuk rumah sakit. Tapi ada juga orang yang sebetulnya dia itu tidak ada penyakit jantung koroner, tapi mendadak dia meninggal. Nah itu agak lain, walaupun itu tetap dinamakan serangan jantung, tapi kejadiannya lain sebetulnya itu. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan penyakit jantung tadi. Silakan Prof, mohon maaf dilanjutkan. Jadi sebetulnya jantung itu ada baterainya. Ya, ini saya akan menjelaskan kenapa orang yang tidak punya apa-apa, keluhan apa-apa bisa langsung meninggal ya. Dan itu sebetulnya berbeda dengan serangan jantung yang biasa kita katakan infark miokard, itu agak lain ya. Jadi kalau misalnya infark miokard itu karena penyumbatan dari pembuluh darah yang membuat sebagian otot jantungnya mati, dan itu tidak akan membuat langsung meninggal kecuali kalau penyumbatannya besar sekali dan mengenai seluruh otot jantung itu bisa meninggal, tapi ini jarang sekali. Dan yang lain, yang kedua ini adalah gangguan irama sebetulnya. Jadi jantung itu sebetulnya punya baterai, dan kadang-kadang oleh karena sebab yang kita juga tidak tahu, mungkin juga ada kaitannya dengan penyakit jantung koroner, ada otot-otot jantung yang harusnya berfungsi untuk memompa jantung, dia berubah menjadi baterai. Sehingga dalam jantung itu baterainya banyak sekali. Dan itu saling berpindah-pindah, membuat kekuatan otot jantung itu tidak bisa sepenuhnya bisa membuka pintu pembuluh darah. Karena baterainya terlalu banyak. Sehingga walaupun dia berkontraksi dengan menurut baterainya masing-masing, tapi tidak bisa membuka pintu katup aorta namanya. Ya. Nah kalau aorta tidak terbuka, aliran darah tidak ada, lah orangnya meninggal. Itu bedanya antara serangan jantung yang betul-betul tanpa keluhan dan serangan jantung yang ada keluhan. Nah kalau koroner itu yang ada keluhan, dan penyumbatan di koroner itu
bisa juga mengakibatkan terjadinya baterai-baterai baru di otot jantung itu yang membuat meninggal mendadak juga. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti ada beberapa orang yang misalnya baru olahraga tahu-tahu meninggal mendadak, ya, langsung meninggal, hampir pasti itu oleh karena baterainya yang terlalu banyak beraksi. Jadi bukan karena infark miokard, bukan karena penyumbatan. Karena kalau penyumbatan dia masih bisa bertahan, paling tidak 1-2 hari. Ya, tapi kalau langsung itu yang kita sebut aritmia yang ganas. Saya kira itu. Ya. Jadi adanya aritmia tadi betul, ya. Terutama mungkin ventrikuler ya, Prof. Ya, mesti harus ventrikuler. Ventrikuler ya, tadi kemudian tidak mampu membuka katup aorta ya, sehingga kehilangan ya tentunya oksigen tidak bisa aliran darah yang tidak bisa keluar. Ya. Dan kemudian tentunya jantung sendiri akan tidak kena makanan karena itu ya sehingga menjadi meninggal juga. Sebetulnya orang meninggal itu yang penting ada 3. Yang satu itu jantungnya tidak berdenyut, tidak bekerja. Yang kedua itu aliran darahnya tidak ada. Ya, jadi walaupun jantungnya bekerja, tapi katupnya tidak membuka aliran darah ke seluruh tubuh, tidak ada, orang meninggal. Juga. Yang ketiga karena ada pembuluh darah yang pecah karena itu ada yang namanya aneurisma. Aneurisma itu seperti kalau ban dalam sepeda itu mototo itu. Lah itu kalau pecah ya sudah darahnya keluar, orangnya meninggal. Ya itu. Kalau yang tadi jantung tidak mampu membuka katup aorta itu apakah juga terjadi tidak dalam konteks akut miokard infark? Konteks yang lain juga bisa terjadi ya. Saya tekankan, tidak harus ada infark. Tidak harus selalu ya, tapi bisa juga ya. Iya bisa. Infark juga bisa, tidak juga bisa, dan dia biasanya sudah mempunyai denyutan baterai yang itu, yang mengganggu itu. Kalau kita misalnya kebetulan kita rekam, maka kita akan bisa lihat. Iya, betul. Sehingga sebetulnya untuk mengetahui apakah orang itu punya risiko untuk terjadi kematian mendadak karena aritmia itu, kita biasanya melakukan rekaman jantung 24 jam atau 48 jam. Ya, karena belum tentu direkam itu dia kelihatan, dia muncul. Pas direkam dia tidak muncul, ya tidak kelihatan. Makanya harus direkam 24 jam atau paling bagus 48 jam. Itu pun kadang tidak muncul juga. Tapi kalau itu muncul, kita sudah bisa melihat bahwa dia punya aritmia. Tinggal aritmianya ganas atau tidak. Baik. Nah biasanya kalau aritmia itu dia punya ganas, pasti punya background itu, pasti. Entah dia punya diabetes yang tidak terkontrol, entah dia punya kolesterol yang tinggi, hipertensi dan sebagainya yang tidak terkontrol. Jadi jarang yang dia tidak punya apa-apa sama sekali. Kalau dia tidak punya apa-apa sama sekali, nah itu aritmianya biasanya tidak berakibat meninggal mendadak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk mendeteksi, kita lakukan exercise test ya. Jadi dipacu untuk olahraga, lalu kita lihat apakah muncul atau tidak, gitu. Yaitu namanya treadmill test. Ya, jadi anjuran saya seandainya seorang olahragawan, ya kalau usianya sudah masuk kemungkinan serangan jantung, misalnya 50 ke atas, ya sebaiknya sebelum melakukan itu treadmill test lah. Siapa tahu itu terdeteksi. Nah, kalau terdeteksi dan muncul aritmia yang ganas, itu sebelum main dia bisa minum obat untuk menjaga sebetulnya. Itu. Ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang berikutnya. Cuman satu yang mungkin barangkali Prof bisa sampaikan, penyakit jantung koroner tadi, Prof. Jadi itu bagaimana kejadian awalnya terjadi penyakit jantung koroner? Koroner itu kan pembuluh darah ya. Lalu pembuluh darahnya itu berubah seperti apa toh? Ya. Kemudian faktor-faktor yang bisa berperanan untuk terjadinya proses itu apa saja, Bro? Ya. Oke, baik sekali. Sebetulnya nomor satu adalah pembuluh darahnya.
nomor 1 tuh. Dan pembuluh darah itu terletak di seluruh tubuh kita. Tinggal yang kena itu yang mana? Kalau pembuluh darah koroner yang kena, ya serangan jantung yang berakibat. Kalau pembuluh darah yang kena itu ke arah otak, ya stroke yang kena. Kalau pembuluh darah itu terletak di bawah, ya gangren atau kematian daripada kaki yang terkena. Jadi sebetulnya nomor 1 adalah jagalah pembuluh darah itu supaya tetap baik. Nah, gimana kita menjaga supaya tetap baik? Kita menjaga supaya aliran darah ini selalu lancar, ya, artinya banyak olahraga, ya. Lalu ya bukan banyak tapi teratur. Yang kedua, janganlah membuat gangguan pada pembuluh darah ini. Nah, apa saja yang bikin gangguan? Yang nomor 1 itu penyakit gula, itu juga membuat gangguan. Karena akan terjadi aliran darah yang kadang-kadang tidak sempurna. Dan ini akan memicu terjadinya istilahnya fungsi dari pembuluh darah menjadi tidak baik. Lalu tekanan darah, apalagi yang naik turun, yang tidak stabil, tidak terkontrol, itu juga akan membuat pukulan pada pembuluh darah. Nah, tinggal mana yang kena. Nah, kalau yang kena koroner, ya akibatnya risikonya serangan jantung. Ya. Lalu rokok dengan sendirinya itu banyak oksidan yang berlebihan, ya, sehingga membuat stres oksidatif yang bikin fungsi daripada pembuluh darah ini terganggu. Di mana fungsi yang betul dari pembuluh darah itu adalah yang pertama, dia tidak bisa dilewati oleh mikromolekuler. Jadi LDL kolesterol itu tidak bisa menembus. Leukosit juga tidak menembus, ya. Tapi kalau dia terganggu yang disebut disfungsi endotel, maka LDL kolesterol bisa menembus, ya, masuk. Monosit juga bisa masuk. Begitu dia masuk di bawah bagian dalam dari pembuluh darah, proses penyembuatan itu akan berjalan. Jadi yang nomor 1 kita jaga supaya pembuluh darah tetap baik. Gitu, ya. Dengan cara tadi faktor-faktor risiko yang hidup sehat, ya. Iya, betul. Hidup sehat itu dengan perilaku macam-macam, termasuk nutrisinya diperhatikan, aktivitasnya diperhatikan, gitu, ya. Dan juga hindari penyakit kalau bisa, jangan sampai terjadi kegemukan, diabetes dan sebagainya. Ya, itu penambah. Cuman ada satu masalah, bahwa ada risiko yang kita tidak bisa intervensi. Misalnya riwayat keluarga, itu tidak bisa kita intervensi. Kalau dia sudah dilahirkan oleh seorang ayah yang pernah kena serangan jantung di bawah usia 65 tahun, dia sudah punya faktor risiko 1 dan tidak bisa diintervensi. Independen, ya. Iya, jadi yang kedua, kalau dia dilahirkan oleh seorang ibu yang kena serangan jantung di bawah usia 55 tahun, dia juga ada lagi. Apalagi kalau dua-duanya ada. Baik. Berarti kalau ada faktor itu, lebih berhati-hati. Betul. Dalam menjaga karena kesehatannya. Itu kita tidak bisa intervensi. Yang kedua, usia juga. Makin tinggi usia, makin ada risiko ke sana. Karena proses ini tidak berjalan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun. Betul. Jadi memang proses itu berasal dari usia 9 tahun sebetulnya. Cuma kejadian yang umumnya terjadi pada usia 40 tahun biasanya. Betul. Jadi itu membutuhkan waktu yang lama, ya. Artinya apa? Artinya kalau kita mendapatkan orang dengan keluhan seperti orang serangan jantung pada usianya sekitar 20 tahun, ya kita sulit memikirkan bahwa ini penyumbatan. Ya. Mungkin ini ada sebab yang lain. Ya. Betul. Baik, terima kasih, Prof. Teman-teman, kita sangat bagus apa yang sudah kita bincangkan tadi. Kita akan break dulu dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan.
Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sido Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang twin bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait permasalahan jantung, serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Prof, kita lanjutkan. Kalau gejalanya bagaimana ya, Prof? Orang yang mengalami serangan jantung, biar orang itu ada kewaspadaan. Pertama kita serangan jantung dulu, ya. Apakah gejalanya itu nyata begitu ya? Nyeri dada yang seperti apa? Apakah ada yang tidak bergejala, tetapi itu sebenarnya serangan jantung, ya, atau sangat sumir sehingga orang salah mengartikan ya bahwa itu serangan jantung, tapi diartikan yang lain. Ini kan tentunya teman-teman Mbah Cile ini perlu literasi yang cukup baik terkait ini supaya angka-angka kematian karena jantung ini bisa kita tekan ya. Ya, mungkin itu dulu, Prof. Ya, oke. Jadi memang yang namanya serangan jantung dalam istilah medisnya myocard infarct itu ada betul-betul akan dirasakan sesuatu yang lain dari biasanya. Dan biasanya lokasi yang betul-betul itu tidak terbantahkan sebetulnya di tengah, bukan di kiri maupun bukan di kanan. Tengah itu yang spesifik, apalagi dia menjalar ke atas sampai rahang bawah, itu hampir pasti serangan jantung ya. Karena tidak semua nyeri dada itu serangan jantung, tidak semua. Itu tanda yang pertama. Yang kedua itu terjadi pada saat dia melakukan aktivitas ya. Itu juga merupakan tanda pasti bahwa itu serangan jantung. Misalnya baru sepeda lalu aduh nyeri sampai dia pegang dadanya, itu hampir pasti ya. Ingat, sampai kita pegang dadanya. Bukan seperti senut-senut itu, bukan. Jadi seperti ada beban yang menekan pada dada kita. Seperti ada berat lah di dada. Tekanan itu ya. Betul. Jadi itu namanya sifatnya tumpul ya. Kalau senut-senut itu sifatnya tajam ya. Kalau sifatnya tajam, apalagi berpindah-pindah, itu jelas bukan. Jadi kita mesti pertama dia tumpul, kedua bersama dengan aktivitas, dan dia sampai demikian sakitnya sampai dia takut. Nah, takut ini yang menimbulkan keringat dingin. Jadi bukan serangan jantung yang bikin tekanan keringat dingin, tapi takutnya ini. Nah, kalau sudah begitu, memang seharusnya langsung ke rumah sakit yang lengkap sebetulnya, ya, bukan ke dokter. Kalau ke dokter tidak bisa apa-apa, ya. Dan saat itu dia harus istirahat total, lalu dilakukan diagnosis secara tepat. Kalau perlu intervensi yang hanya bisa dilakukan rumah sakit yang besar, ya. Tidak semua rumah sakit bisa. Sehingga makanya dari BPJS itu sudah mengalokasinya kalau betul-betul serangan jantung bisa langsung ke UGD, tidak usah lewat fase ke-1, fase ke-2 ya. Karena itu untuk life saving. Jadi boleh dia langsung, tapi di UGD. Nah, di sana didiagnosa lalu dikerjakan sesuatu ya. Dan ingat bahwa biasanya usianya sudah di atas 35-40. Jadi kalau kurang dari itu kita berpikir yang lain. Ya saya kira itu. Kalau dari sisi mungkin orang sudah pengen tahu, maksudnya gini,
Oke, dari rumah ke rumah sakit Ya. yang lengkap ya, Prof. Ya, Sebaiknya betul. begitu ya. Kecuali mungkin ada hambatan sehingga dia mampir. Sebenarnya mampir ke rumah sakit yang kecil itu tidak disarankan ya. Tidak. Karena itu wasting of life. Hmm. Makin karena hitungannya lalu waktu. Kalau dia makin lama, bagian yang rusak itu makin luas. Iya. Iya. Jadi maka harus langsung ke rujukan utama. Harus itu. Apa yang sebaiknya masyarakat lakukan selama proses perjalanan ini, Bro? Apakah ada apa? Cukup begitu saja, misalnya? Ya. Karena penyumbatan itu tidak bisa diintervensi apa-apa. Ya, kalau memang itu serangan jantung, ya paling bed rest total aja. Dia tidak melakukan aktivitas apa-apa. Karena dengan dia tidak melakukan aktivitas, itu bagian otot jantung yang kena itu tidak meluas tetap. Tapi kalau dia tetap diajak omong, cerita, itu oksigen yang harusnya ke jantung, ke bibirnya. Yang lain, ya. Jadi perluasan ini yang kita jaga. Ya. Jadi betul-betul dia harus langsung ke rumah sakit dan tidak usah diajak omong, langsung aja dibawa. Itu life saving namanya. Ya. Baik, itu lebih praktisnya ya, Prof. Jadi mungkin ya kalau mungkin orang yang sudah paham, apakah itu ada manfaatnya enggak? Misalnya orang itu sudah menyediakan isosorbit atau apa gitu? Ya, sebetulnya isosorbit itu tidak bisa menolong kalau itu serangan jantung ya. Dan justru kadang-kadang kita mendeteksi apakah itu penyakit jantung koroner yang bukan serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang serangan jantung. Kalau dikasih isosorbit di bawah lidah itu dia baik, berarti itu penyakit jantung koroner bukan serangan jantung. Ya. Iskemik saja. Ya, betul. Jadi itu sumbatan itu memang ada yang sumbatan stabil. Kalau stabil itu tidak pecah. Kalau serangan jantung itu sumbatannya itu pecah lalu menyumbat stroke total. Jadi kalau dia itu tidak pecah, memang dia penyakit jantung koroner dengan isosorbit, pembuluh darah melebar, dia merasa nyaman. Memang dia terdiagnosa koroner tapi tidak dalam serangan jantung. Beda. Tapi kalau di bawah lidah tetap saja nyerinya ada, ya itu berarti itu serangan jantung. Dan itu harus segera direct ke rumah sakit. Iya, langsung ke utama, rumah sakit utama. Prof, zaman sekarang atau berita-berita saat ini tuh sepertinya kejadian serangan jantung ya, misalnya kok sudah merambah ke usia yang lebih muda ya sepertinya. Betul, ini kira-kira kaitannya dengan apa ya? Apakah lifestyle atau yang lain gitu? Ini memang banyak. Lifestyle memang juga punya peran. Tapi jangan lupa bahwa kesadaran penderita untuk ke rumah sakit itu juga makin banyak. Artinya mungkin zaman dulu itu orang enggak ke rumah sakit. Jadi dikira tidak ada serangan jantung. Cuma dikira dia kesambet ya, kalau salah ya. Lalu angin duduk, padahal serangan jantung, tapi kan tidak dilaporkan. Jadi dulu pun sebetulnya sudah ada. Tapi di samping tambahan memang pola hidup yang tidak sehat istilahnya. Sebetulnya yang paling penting itu adalah pemeriksaan di dalam darahnya. Ya. Artinya begini, kalau orang itu makan apa saja, ya apa saja yang dia makan, tapi hasil kolesterol di dalam darah dan LDL-nya normal, ya tidak masalah. Karena yang membuat itu bukan apa yang dia makan, tapi apa yang dihasilkan di dalam darah. Ya. Jadi artinya kalau dia sudah kolesterolnya bagus, LDL-nya bagus, gula darahnya tidak ada masalah, tekanan darah terkontrol baik, dan dia ya aktif lah olahraga, enggak kita seminggu 3 kali, enggak usah berat-berat, ringan, jogging boleh, jalan boleh, itu sudah prevensi terhadap yang tadi saya katakan tadi ya. Jadi walaupun kita menjaga makan kita, kalau kita tidak mengetahui kolesterol kita berapa, gula darah kita berapa, tensi kita berapa, ya kita tidak tahu kita di mana beradanya. Jadi kita mesti harus tahu apakah kita punya risiko atau tidak.
kalau kita punya, hindarilah risiko itu supaya meminimalkan proses terjadi penyumbatan. Otomatis kalau tidak ada penyumbatan, tidak akan ada serangan jantung. Tidak akan. Ya, terkait nilai-nilai laboratorium, Bro, tadi, kira-kira apakah ada target tertentu yang barangkali sahabat pengen ketahui, misalnya, kolesterolnya harus seberapa toh gitu. Kemudian bagaimana kalau sudah diberikan obat anti kolesterol yang sudah cukup tinggi ya dosisnya, tetapi masih tinggi. Itu bagaimana? Ya, betul. Jadi memang ada beberapa orang yang punya kelainan genetik ya, kelainan di mana dia termasuk hiperlipidemi karena familial. Nah, itu walaupun dia sudah kasih obat pun masih tetap tinggi. Bahkan diet pun tetap tinggi. Pernah zaman dulu itu dilakukan bahkan sampai dipotong ususnya sebetulnya untuk mengurangi penyerapan dari makanan. Iya, betul. Ya. Tapi itu kasus yang jarang sekali. Yang jarang sekali. Jadi yang sering kali adalah orang yang betul-betul secondary. Artinya dia itu tidak punya kelainan genetik tapi makannya luar biasa, itu yang sering terjadi ya. Jadi pegangan kita sepanjang kolesterol totalnya di bawah 200, lalu LDL kolesterolnya itu di bawah 130, seandainya dia tidak punya penyakit yang lain, ya betul. Atau di bawah 100 kalau memang dia punya diabetes, karena itu harus lebih rendah lagi, ya. Lalu gula darah itu mesti terkontrol, artinya gula darah sewaktu di bawah 200 itu sudah lumayan, sudah baik. Lalu tekanan darah itu juga kalau dia punya hipertensi harus pakai obat untuk menurunkan tekanan darah dan tidak merokok sekali lagi, itu relatif aman orang tadi. Ya. Nah, Prof, kalau tadi tidak tercapai, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Misalnya kolesterolnya masih tinggi tadi. Apakah nutrisi, diet terkait dengan antioksidan itu penting apa tidak? Ya, betul. Jadi ada obat yang namanya statin. Itu adalah obat yang menurunkan tekanan kolesterol. Ya. Sebetulnya statin ini untuk orang yang pernah kena serangan jantung itu diharuskan diteruskan walaupun kolesterolnya sudah normal. Karena statin ini punya efek yang lain yang melindungi supaya sumbatan itu jadi kuat, tidak mudah pecah. Ya. Jadi orang yang sudah terbukti pernah kena serangan jantung, dipikirkan masih banyak plak-plak yang nyumbat itu yang masih belum stabil. Itu harus distabilkan pakai statin. Makanya mesti diberikan gitu. Nah, masalahnya statin ini adalah akan mengganggu pembentukan antioksidan yang kita kenal dengan ubiquinol, ya. Sehingga disarankan untuk menambah antioksidan supaya efek kelebihan oksidan itu tidak terjadi pada orang. Ya. Jadi di samping statin kita mesti menambahkan antioksidan. Cuma sayangnya penelitian mengenai antioksidan ini masih kontroversi. Ada yang menolong, ada yang tidak, sehingga sampai saat ini tidak bisa masuk guideline. Hanya dianjurkan saja, saja. Karena tidak ada bukti klinis yang jelas. Cuma teoritis ada, ada. Bahkan sampai Menkes waktu itu, Dr. Fadilah waktu di Jogja itu juga menyampaikan terkait ubiquinol ini sebagai satu paradigma baru, ya, itu sudah agak lama Yang itu pentingnya juga di situ betul. Selain ubiquinol, apakah peran-peran yang lain sebenarnya ada, Bro? Misalnya lycopene, vitamin E, kemudian sebetulnya itu juga antioksidan. Flavonoid. Betul. Segala antioksidan apapun tetap bisa disarankan. Yang murah vitamin E, vitamin C itu juga antioksidan. Itu bisa dikonsumsi.
Cuma ubiquinol yang saya sampaikan itu adalah antioksidan yang paling kuat, itu pertama. Yang kedua, dia sebaiknya diberikan pada orang yang pakai statin. Iya. Betul. Jadi kalau tidak pakai statin, pakai yang lain pun ya? nggak masalah. Ya. Walaupun bukti klinisnya belum ada. Ya, artinya tidak sampai level A gitu ya, level B seperti ya. Mungkin masih C, masih C. Ya. Baik. Ya. Mungkin terakhir di segmen ini, kalau orang serangan jantung datang ke fasilitas kesehatan, mungkin barangkali apa saja sih yang diberikan kepada pasien? Barangkali teman-teman Basile ingin mengetahui gimana, Prof? Ya. Dari seorang dokter jantung, kalau ada pasien datang, kita lihat usianya, maksudnya. Yang pertama kita lihat apakah sudah masuk faktor risiko. Artinya usianya 35 tahun ke atas. Lalu adakah riwayat keluarga yang tadi saya sudah sebutkan, ya. Lalu ketiga, apakah dia pernah diperiksa labnya, kolesterol, lalu LDL, gula darah, lalu kita ukur tekanan darah berapa, apakah dia punya kebiasaan merokok atau tidak. Nah, kalau kita sudah melihat itu semuanya, jadi kita melihat pasien itu adalah pada jantungnya, bukan pada hasilnya. Ya. Jadi ini diatasi dulu. Kalau ini memang bisa teratasi, ya relatif kondisi jantungnya pasti aman. Ya. Baik. Misalnya pemberian obat-obatnya gitu, barangkali mungkin perlu disampaikan. Sebetulnya kalau orang tidak punya faktor risiko, ya kita nggak perlu apa-apa kecuali untuk latihan olahraga saja yang dianjurkan. Karena titik tangkap dari penyumbatan itu awalnya ada gangguan fungsi daripada vaskulernya itu. Nah, fungsi vaskuler itu akan baik dengan aliran darah yang selalu berjalan baik, yaitu olahraga satu-satunya. Makanya pernah ada suatu anggapan bahwa olahraga orang ragawan itu jarang kena serangan jantung. Ya, memang kadang-kadang ada berita kena serangan jantung, tapi kalau dihitung itu jauh tidak lebih banyak, kecil ya. Seperti kecelakaan pesawat sama darat ya. Sekali kecelakaan pesawat kan buah gitu. Tapi kalau darat kan buahnya sekali. Sebenarnya seperti itu. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Apa yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan nanti, kita break dulu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Rekomendasi homestay rombongan di Jogja yang bisa muat di atas 20 orang. Di sini ada 5 kamar tidur dan living room yang besar, cocok buat rame-rame. Lokasinya strategis, berada di Sedo Agung, Kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Begitu masuk, tempatnya tuh luas, suasananya adem dan juga tenang. Ada 5 kamar tidurnya lengkap, pakai kamar mandi dalam dengan fasilitas air panas, kasurnya empuk banget dan juga kamarnya super bersih. Tiap kamar tuh desainnya beda-beda. Ukuran kasurnya ada yang queen bed dan juga queen bed, semuanya lengkap, kulkasnya juga ada. Namanya Dian Padang. Buat reservasi bisa hubungi nomor ini ya. Kita lanjutkan perbincangan kita ya, Prof. Mungkin ini segmen di terakhir ini kita akan banyak memberikan pesan-pesan ya. Di peradaban ini kan perkembangan peradaban, jadi banyak kemajuan-kemajuan, orang kemudian banyak melakukan mungkin aktivitas yang berlebih, mengabaikan kesehatan dan sebagainya. Dan juga saat ini banyak cemaran-cemaran yang mungkin jangan-jangan ada kaitannya dengan kesehatan jantung ya, seperti yang diduga beberapa ahli bahwa seperti cemaran mikroplastik
kita makan mikroplastik itu sudah 15 gram per orang per bulan, ya, Indonesia ini. Dan itu jauh lebih tinggi dari Amerika Serikat yang hanya 2,4 gram per orang per bulan. Tentunya ini bisa berkaitan dengan sejumlah permasalahan kesehatan, termasuk jantungnya ini, termasuk bagian dari yang mungkin Prof nanti bisa memberikan saran-sarannya, di samping faktor-faktor permasalahan yang lain, stres, bagaimana, dan olahraga. Bagaimana olahraga pada orang yang sehat secara fisik dan olahraga pada orang yang mungkin ada permasalahan kesehatan. Ya. Mengobrol. Ya, jadi seperti tadi saya simpulkan, untuk menjaga ini ya mestinya faktor risikonya itu yang dijaga. Itu yang nomor satu. Jagalah kolesterol Anda, jagalah tensi Anda, jagalah gula Anda, jagalah jangan merokok. Itu yang nomor satu, ya. Yang nomor dua yang tadi pernah disebutkan di mikroplastik ini masih dalam penelitian yang awal sekali, ya. Jadi belum ada sampai rekomendasi, belum ada. Karena yang pernah dilaporkan di dalam kepustakaan dan sebagainya itu hanya didapatkan kalau ada plak, gitu. Plaknya itu ada terkandung mikroplastik tadi itu, sebetulnya, ya. Tapi itu tidak menjawab apakah ini yang membuat gangguan di vaskuler, belum terbukti. Belum terbukti. Masih tapi apapun, ya, nanti ke depan mungkin akan ada temuan-temuan baru itu, ya. Jadi lebih baik kita berpikir secara praktis saja, ya. Jadi yang besar saja yang kita mesti jaga. Terus yang kedua, bahwa untuk mereka yang sudah pernah, yang memang kena penyakit jantung koroner, obat yang harus diminum itu adalah yang satu, pengencer darah, ya. Karena supaya darahnya itu tidak melengket pada pembuluh darah tadi, ya. Supaya tidak, karena kalau melengket lama-lama dia bisa terjadi sumbatan baru. Itu yang jadi itu harus seumur hidup. Ya. Yang kedua, obat anti kolesterol yang tadi saya sebut statin itu mesti harus ada walaupun kolesterolnya normal, karena dia menjaga supaya tidak ada radang baru. Karena proses penyumbatan itu berasal dari radang baru. Jadi dia selain menurunkan kolesterol, dia menjaga supaya tidak ada peradang di vaskuler. Terus yang ketiga adalah apakah dia mempunyai faktor yang lain seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya, itu yang harus dijaga, ya. Dan apakah dia boleh olahraga tergantung dari kemampuan masing-masing, ya. Jadi kita evaluasi pada orang tadi, kita lihat apakah dia mampu melakukan sesuatu aktivitas atau tidak. Kalau dia mampu, kita lakukan treadmill test biasanya untuk mengetahui batas kemampuannya dia. Lalu apakah dia boleh olahraga sesuai dengan kekuatannya dia atau bagaimana? Sebetulnya itu yang kita pegang. Jadi jangan sampai lepas pada obat, ya. Dan jagalah ritme kehidupan, karena penyakit itu sudah nempel di kita, tidak bisa lepas. Ya, kita harus menyesuaikan penyakit kita, ya. Lalu deteksi pada tenaga medis, ya, misalnya 6 bulan sekali treadmill atau apalah yang dianjurkan oleh dokternya supaya kita tetap terawasi dan baik. Saya kira itu yang paling penting. Ada ini nggak, Prof? Tadi Prof menyampaikan terkait deteksi, deteksi treadmill misalnya, ya, kemudian mungkin Holter monitoring barangkali, ya, itu pada individu atau insan yang khusus atau seperti apa, Bro? Misalnya untuk menghindari seperti kasus saat ini yang pada artis kita itu kan meninggal dalam posisi tidur misalnya, itu hanya untuk sebagai poin untuk membuka kewaspadaan kita. Nah, ini apakah ada kemungkinan beliau itu juga mengalami serangan jantung atau tadi yang aritmia saat tidur? Nah, ini kan apa individu, orang siapa yang harus melakukan treadmill dan tadi, Prof? Ya, jadi kalau orang itu sudah mempunyai faktor risiko,
apalagi riwayat keluarga ya, walaupun semuanya normal tapi ada riwayat keluarga, apalagi bapak ibunya pernah kena, apalagi saudaranya juga, mending sebaiknya 6 bulan sekali kita treatment. Mulai umur berapa? Karena itu proses biasanya sekitar usia 35 tahun. Ya, ke atas 35 ke atas ya. 35 tahun. Mungkin kalau dia usia 35 cukup setahun sekali. Ya. Tapi kalau sudah 50 tahun ya mungkin 6 bulan sekali. Begitu. Pengawasan itu. Lalu untuk aritmia yang ganas itu yang bukan karena serangan jantung, ini kan bukan ya. Itu treadmill test juga bisa mendeteksi. Jadi itu juga dianjurkan sekalian untuk mendeteksi apakah dia mempunyai aritmia yang ganas atau tidak. Kalau dia punya, itu bisa dicegah sebetulnya. Ada obatnya sebetulnya. Kadang-kadang orang itu tidak merasa, kadang-kadang. Ganas itu tidak harus banyak muncul ya, Prof ya. Iya, mungkin betul. Sekali muncul tapi ganas ya, itu bisa memantik ya. Itu. Dan itu bisa dicegah, bisa dengan obat-obatan. Betul. Iya. Baik, luar biasa, Prof Bambang ini walaupun usianya sudah berapa, Prof? 79 tahun ya. Tapi masih tenis, masih mengajar, mendidik ya. Kemudian masih praktek. Ini motonya apa, Prof? Iya. Pengen tahu ini ya, supaya teman-teman Basile ini. Saya memang dari dulu suka olahraga ya. Jadi olahraga waktu kecil saya cita-citanya itu jadi guru olahraga. Oh. Karena apa? Karena bisa belajar olahraga terus ya. Jadi memang olahraga itu memang membuat aliran darah itu jadi lancar, dari pembuluh darahnya jadi kuat, jadi lebih sehat, jadi akan lebih tahan terhadap terjadinya beberapa faktor yang bisa mengganggu seperti kolesterol tinggi dan sebagainya. Itu yang penting, dan yang penting adalah continue, tidak boleh berhenti lalu mulai lagi. Kalau itu continue ya relatif aman. Dan mereka yang sudah punya katakan faktor risiko dan tidak pernah olahraga dan sebagainya, memang lebih dianjurkan jalan-jalan itu sebagai olahraga. Jangan sesuatu yang mengejut-mengejut, itu risikonya ya terjadi aritmia yang ganas tadi. Bisa disesuaikan dengan masing-masing ya. Betul. Ya, luar biasa. Ya. Teman-teman Basile, kita sudah membincangkan terkait dengan serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Jadi pesan Prof tadi bahwa kita harus menjaga pembuluh darah kita ya, supaya pembuluh darahnya itu jangan jelek. Lah apa saja tadi ya. Jadi pertama tentunya salah satunya adalah misalnya kolesterol ya. Kolesterolnya harus baik. Nah, kolesterol yang baik itu yang harus seperti apa? Tentunya kita mulai dari apa yang kita makan tentunya ya. Tentunya yang terutama ini yang suka goreng-gorengan ya. Ini mungkin menjadi hal yang perlu perhatian ini. Kita mungkin akan meningkatkan kolesterolnya. Jadi jaga kolesterolnya. Mungkin lebih banyak makan makanan yang mengandung sayur gitu ya. Juga karbohidrat tadi, karbohidrat berisiko menjadi gula darah tinggi, diabetes. Ya, makan karbohidrat harus diatur, ya, diatur jangan terlalu banyak karbohidratnya, komponen karbohidrat. Tetapi mungkin kita akan mengalihkan kepada komponen yang lain. Jadi menaikkan komponen protein, juga menaikkan komponen buah dan sayur. Itu adalah untuk menjaga menjadi makanan yang sehat, yang ujungnya adalah untuk diniatkan memelihara pembuluh darah, karena pembuluh darah yang tidak baik tentunya akan membuat konsekuensi yang lebih menjadi patologis ya, menjadi seperti tadi serangan jantung. Nah, kemudian setelah pembuluh darah ini baik adalah bagaimana membuat peredaran darah itu tetap lancar, yaitu dengan olahraga. Olahraga diharapkan kontinu ya, tidak putus-putus ya. Nah, tentunya olahraga seberapa banyak, seberapa berat ini adalah disesuaikan dengan masing-masing. Apakah masing-masing memiliki faktor risiko atau tidak? Tentunya yang tidak memiliki faktor risiko boleh olahraga itu lebih banyak, lebih keras. Tetapi yang memiliki faktor risiko berjalan saja itu adalah satu bentuk olahraga.
Jadi istilahnya jangan sampai kita itu adalah tidak olahraga ya, tidak jalan hanya tiduran, duduk, makan, tidur lagi. Nah, itu tentunya tidak baik karena akan darah yang tidak lancar akan menimbulkan kekentalan darah yang ini ya mungkin jadi darah itu mudah membeku gitu ya, mudah timbul trombosis atau jendalan yang bisa menimbulkan risiko serangan jantung menjadi lebih tinggi. Kemudian bagi yang telah diketahui memiliki risiko itu tentunya bahan atau obat pengencer darah tadi adalah sangat penting ya untuk supaya darah tidak beku. Kemudian obat-obat yang menurunkan kolesterol bahkan pada posisi kolesterol sudah normal ini juga penting tadi ya disampaikan. Kemudian tentunya antioksidan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita supaya kita bisa terhindar dari memiliki penyakit jantung koroner dan memiliki risiko terjadi serangan jantung. Nah, semua itu adalah pada kepedulian kita sendiri untuk apa yang ingin kita capai ya. Kita tidak kena penyakit jantung, juga tidak mengalami serangan jantung dan kita tetap hidup sehat. Dan kelola stres karena stres itu sendiri juga memiliki dampak yang kaitannya menambah risiko mendapatkan permasalahan kesehatan termasuk permasalahan kesehatan kardiovaskuler. Ya. Kira-kira itu yang bisa kita Mbah Cilik simpulkan dan tetap semangat terus, ikuti terus Mbah Cilik Sigit, jangan lupa subscribe, like, berikan komentar dan silakan share agar ilmu yang disampaikan oleh Prof. Bambang Irawan tadi yang sangat berguna sekali untuk kita dapat tersebar lebih luas dan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih sehat. Sampai jumpa kembali. Salam makna segar, hidup bermakna sehat dan bugar. Terima kasih, Prof. Ya, mudah-mudahan bisa amin. datang kembali memberikan ilmunya yang luar biasa. Oktober 2024 ini tepat telah 1 tahun hidangan segar bersama Mbah Cilik Sigit melayani, memberikan literasi kepada semua teman-teman Mbah Cilik Sigit. Alhamdulillah, semoga hidangan segar untuk seterusnya tetap akan bersama teman-teman semua memberikan informasi yang sangat berguna di semua isu yang Mbah Cilik Sigit angkat, yaitu ada 4 isu: makna hidup, menjaga kesehatan, menjaga bumi, dan budaya dan kesehatan. Semua di 4 isu itu memberikan informasi, memberikan hal-hal baru ataupun menggugah semangat untuk hidup ini lebih baik. Semoga hidangan segar bersama Mbah Cilik Sigit tetap menjadi dan di hati semua teman-teman Mbah Cilik Sigit. Saya Aditya, produser program Hidangan Segar Mbah Cilik. Halo, saya Rozak, saya kameramen dan juga editor dari Hidangan Segar. Halo, aku kru dari channel Hidangan Segar. Halo, Hidangan Segar ini memberikan solusi atau memberikan ilmu atau apapun yang dilampirkan. Semoga mendapat manfaat dari semua yang kita tularkan. Ulang tahun 1 tahun ini, saya berharap program ini akan makin maju dan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Semoga channel ini bisa terus sukses dan dilimpahkan banyak rezeki dan banyak manfaat. Selamat ulang tahun buat channel Hidangan Segar yang ke-1 tahun.
Semoga channelnya terus berkembang, terus memberikan manfaat untuk banyak orang, dan cepet-cepet 1 juta subscriber. Yeay. Semoga dalam ulang tahun yang pertama ini bisa menjadikan lebih bermakna, lebih baik, dan semoga semuanya menjadikan banyak mengenal orang, dikenal dari kita semua. Hidangan segar, Hidup bermakna. Sehat dan bugar. Siapakah aku? Siapakah aku yang telah melangkahkan kaki beribu berjuta langkah, dan entah berapa banyak orang yang telah terinjak, sengaja atau tidak sengaja, yang membuat orang terhina, tersingkir, dan menangis. Siapakah aku yang telah banyak bicara, yang kadang dengan nada tinggi menunjukkan kesombongan, kadang nada pelan dengan maksud mengelabuhi, yang telah membuat orang tertipu dan dirugikan. Siapakah aku yang mudah membuat janji, tetapi tidak pernah terbersit dalam hati untuk memenuhi janji, karena itu dianggap hanya pemanis kata yang mudah ditelan waktu. Siapakah aku yang mudah memuji kebaikan orang saat di depannya, tetapi menghujat saat di belakangnya? Siapakah aku yang mudah mengeluh atas beban diri, seakan bebannya lebih besar dari orang lain, dan melihat ini adalah ketidakadilan? Siapakah aku yang selalu berharap pujian atas kelebihannya, tetapi memicingkan mata atas kelebihan orang lain? Aku hanyalah jiwa yang masih lemah, jiwa yang masih dikuasai unsur api yang mendominasinya, dan belum mampu mengendalikan api yang bersemayam. Belum terbukanya peran tanah, air, dan udara yang masih terbelenggu. Aku hanyalah jiwa yang masih rapuh, yang masih mencari jati diri, yang mengira menjadi kuat saat meninggikan keakuan, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Aku hanyalah jiwa yang masih membutuhkan pertolongan untuk dapat memaknai kehidupan, kehidupan yang begitu banyak warna-warni, dengan uluran tangan, rangkulan yang akan menyadarkanku dan membimbingku ke dalam jalan Tuhan. Amin ya Robbal Alamin. Godean, 13 Oktober 2024. Mbah Cilik Sigit.